Di episode sebelumnya, Sen sepertinya akan melakukan pertarungannya bersama Juicy. Namun, sebelum pertarungan ini dimulai, Juicy menanyakan beberapa pertanyaan kepada Seyang. Mendengar pertanyaan-pertanyaan Juicy, sang permaisuri pun lalu berkata, "Sepertinya selain energi dunia, ada juga jejak jiwa sang Supreme. Sehingga akhirnya dia memiliki kemiripan yang sama persis denganmu. Dengan kata lain, karena dia terlahir dari sisa jiwa Supreme yang ditinggalkan di alam Suanyin ini, itulah yang membuatnya sangat mirip denganmu. Supreme sendiri tidak pernah memiliki anak selama ini. Waktu itu aku pernah menginginkan seorang putra bersamanya, namun dia menolaknya. Aku tidak tahu apa alasannya," ucap dari sang permaisuri. Mendengar kata-kata itu, Shen pun lalu berkata, "Tidak memiliki anak. Sejauh yang aku tahu, Supreme memiliki seseorang putri, dan dia juga telah bereinkarnasi. Kini dia telah menjadi putriku kembali di kehidupan saat ini. Dia adalah Pluto dari dunia Senki," jawab dari Shen yang tiba-tiba merasa aneh. Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto. Xiao Yueli juga memberitahu Shen bahwa mereka telah menjadi ayah dan anak selama 2 generasi ini. Namun kenapa sang permaisuri mengatakan bahwa Supreme tidak memiliki anak? Tunggu dulu, apakah kamu mempunyai anak perempuan? Ternyata dia hanya tidak ingin memiliki anak bersamaku saja. Saat ini permaisuri terlihat sedih saat mendengar kata-kata Shen itu. Dia tidak menyangka Supreme ternyata memiliki seorang putri di sana. Sepertinya Shen juga telah mengatakan sesuatu hal yang salah. Aku pikir Supreme juga punya alasan sendiri atas hal itu, ucap dari Shen sambil mencoba untuk menghibur sang permaisuri. Lalu jika dia adalah kamu, apakah kamu bersedia memiliki putra bersamaku? Tanya dari sang permaisuri sambil menatap ke arah Shen dengan tatapan mata yang tajam. Topik yang dibicarakan kali ini memang sangatlah jauh dari topik yang sebelumnya. Juicy yang berada di sampingnya tidak berkata apa-apa. Sementara itu Shen pun hanya terdiam saja. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan dari sang permaisuri. Permaisuri adalah wanita dari Supreme. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Supreme itu sendiri, dia memiliki perasaan yang begitu rumit kepada sang permaisuri saat ini. Di mana dia sendiri sudah memiliki banyak istri di dunia Senki, dan dia merasa tidak punya keberanian untuk menjawab pertanyaan sang permaisuri ini. Dia memang memiliki perasaan terhadap sang permaisuri, namun dibandingkan dengan istrinya, hubungan ini masih memiliki rasa yang benar-benar sangat sulit untuk diungkapkan. Apakah kamu tidak mau? Tiba-tiba suara sang permaisuri terdengar lagi. Saat ini, saya hanya bisa menggertakkan giginya saja. Ini hanyalah sisa dari jiwa sang permaisuri, di mana sebenarnya sang permaisuri sendiri telah lama mati. Jika saya masih keras kepala, dia hanya akan membuat sang permaisuri ini semakin sedih dan mungkin dia akan benar-benar kehilangan sang permaisuri. Akan lebih baik jika dia berbohong saja kali ini untuk bisa menghibur sang permaisuri. Jika Yuan Er dapat dihidupkan kembali, aku bersedia, jawab dari Shen sambil memandang ke arah sang permaisuri dengan tatapan yang serius. Saat sang permaisuri mendengar kata-kata itu, matanya yang indah dipenuhi dengan genangan air. Matanya telah berkaca-kaca dan akhirnya dia melangkahkan kakinya menuju ke arah Seyang. Tubuhnya langsung mendekati Seyang, lalu bibir mereka pun saling bersentuhan. Sementara ini Seyang tertegun. Permaisuri benar-benar mencium Seyang di depan banyak pasukannya dan juga orang-orang dari istana Dewa Berburu, termasuk dengan Juicy. Ciuman yang tiba-tiba ini penuh dengan emosi yang sangat tulus untuk Seyang. Dan pada saat ini ada perasaan yang meledak-ledak di hati Seyang dan juga sang permaisuri. Perasaan itu adalah perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Namun perasaan itu semakin membara. Seyang tidak tahu berapa lama permaisuri bisa bertahan dengan kondisinya saat ini. Jadi dia benar-benar memberikan apa yang diinginkan oleh sang permaisuri. Di hadapan Juicy dan juga semua orang yang ada di sana, dia memilih untuk memeluk sang permaisuri erat-erat. Emosi dan perasaan cinta mereka pun meledak-ledak, dituangkan di antara bibir mereka yang saling beradu.
Ratusan ribu dari orang-orang istana Dewa Berburu dan ratusan ribu tentara Blazing Army semuanya melihat pemandangan ini. Dan mereka memiliki keterkejutan saat melihat pemandangan itu. Mungkin bukan hanya mereka saja yang terkejut, bahkan seluruh alam Suanjin pun ikut terkejut. Setelah beberapa tahun mereka berciuman, akhirnya keduanya saling melepaskan bibir mereka satu sama lainnya. Lalu sang permaisuri memandang ke arah Seoyan dengan penuh kasih sayang. Dia lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Seoyan dan dia pun berbisik. Meskipun aku tahu kamu berbohong kepadaku, tetapi terima kasih. Dia bahkan tidak mau berbohong seperti itu kepadaku. Dibandingkan dengan Gu Zhongzheng, kamu lebih menyenangkan. Dia benar-benar menyebalkan jika dibandingkan dengan kamu, ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum manis. Dan senyumannya ini sangatlah indah, meskipun senyuman itu berada di atas sebuah kebohongan. Sementara itu Jusi lalu berkata kepada mereka berdua, jika benar-benar seperti itu, berarti aku adalah jejak jiwa dari Sang Supreme. Dan kamu adalah reinkarnasinya. Tiba-tiba suara Jusi ini terdengar. Selama dia mendengarkan percakapan antara Seoyan dan juga sang permaisuri, dia lalu mengambil kesimpulan seperti itu. Meskipun sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan ini, dia tetap harus menerimanya. Dan ini adalah sebuah kenyataan pahit baginya. Seoyan lalu memandang ke arah Jusi dan dia pun lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata Jusi itu. Ya, tetapi meskipun kamu adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Supreme, sebenarnya kamu juga memiliki jiwa dan juga kesadaranmu sendiri. Jika dunia Senki tidak berada dalam masalah saat ini, kamu bisa tetap berada di dunia ini untuk bisa menjaga dunia ini. Dan kita tidak perlu mengalami pertempuran yang menentukan seperti ini, jawab dari Seoyan. Dia lalu menatap ke arah Seoyan dengan tatapan yang sangat tegas. Pada saat yang sama, ratusan ribu sosok bergegas keluar dari samping binatang terbang raksasa milik Jusi. Dan mereka dipimpin oleh sebuah sosok yang menggunakan jubah putih dan bermahkota emas. Sosok itu jelas merupakan sosok Jusi yang asli. Adapun ratusan sosok di belakangnya ini, Seoyan hanya bisa mengangkat alisnya saja ketika mereka muncul. Seoyan juga jelas tahu, dia memiliki klon. Dan dengan mudah dia bisa menebak bahwa ratusan sosok di belakang Jusi kali ini bukanlah anggota Istana Dewa Berburu yang kuat. Namun ratusan sosok itu tidak lain semuanya adalah klon dari Jusi. Tunggu dulu, mereka ada ratusan. Dia memiliki klon sebanyak itu, gumam dari Seoyan. Hal ini membuat Seoyan sangatlah terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jusi memiliki jumlah klon yang begitu banyak. Ketika dia melihat begitu banyak klon, Seoyan hanya bisa mengkerutkan keningnya saja. Ternyata dia memiliki banyak klon. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan untuk membentuk kehidupan dengan klon-klon itu? Gumam dari Seoyan di dalam hatinya. Aku pikir Supreme belum menaruh semua harapannya kepadaku sebagai reinkarnasinya, gumam dari Seoyan lagi. Meskipun Seoyan ini gagal atau mati, di dalam pertempurannya dengan Jusi kali ini, Supreme masih memiliki rencana cadangan. Setelah mengetahui hal ini, Seoyan lalu mengepalkan tinjunya. Tidak penting baginya siapa yang akan menang di pertempuran kali ini. Jika Seoyan kalah, maka Jusi lah yang mungkin akan meneruskan beban yang selama ini dipikul oleh Seoyan. Begitupun juga sebaliknya. Pasti ada pemenang di antara mereka. Dan pemenang itu akan terus mengikuti takdir yang telah diatur oleh Supreme. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tergantung kepada siapa yang lebih kuat. Siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk melanjutkan semua ini, itulah pemenangnya. Seoyan lalu mengepalkan tangannya. Dia tidak peduli lagi dengan nasibnya sendiri. Sekarang dia lebih mementingkan nasib keluarga dan juga teman-temannya. Jika dia bisa dikalahkan saat ini, itu berarti nasib keluarganya juga akan menderita di dunia Senki. Dalam pertempuran kali ini, Seoyan jelas-jelas harus menang jika dia ingin menyelamatkan semua keluarga dan teman-temannya. Jusi pun lalu berkata, meskipun menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, aku hanyalah jiwa yang ditinggalkan oleh Sang Supreme. Dan kamu adalah reinkarnasi sejati dari Supreme. Ini adalah perbedaan di antara kita. Namun, aku pikir pertempuran ini juga merupakan kesempatanku untuk membuktikan bahwa aku layak berada di dunia ini, ucap dari Jusi. Kali ini, Jusi benar-benar melihat sebuah peluang untuk bisa membuktikan kepada dunia dan menjawab semua keraguannya.
Jika dia adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Sang Supreme, inilah saatnya dia membuat kesalahan itu menjadi sebuah kemenangan. Selama dia bisa mengalahkan Saiyan, dia bisa menggantikan Saiyan dan dia akan mengambil jiwa Saiyan dan menjadi reinkarnasi Sang Supreme sepenuhnya. Inilah yang dipahami oleh Jushi saat ini. Dan dengan jelas, dia harus memenangkan pertarungan ini juga. Namun, itu sangatlah berbeda dengan Saiyan, di mana dia benar-benar memiliki tujuan dan tekad yang kuat untuk bisa memenangkan pertarungan ini demi semua keluarga dan juga teman-temannya. Sementara itu, Jushi tidak memiliki keluarga ataupun kerabat. Dia tidak perlu melindungi siapapun. Sementara itu, perbedaan kekuatan di antara mereka juga cukup jauh, di mana Jushi adalah seseorang immortality dan sedangkan Saiyan masih seseorang fighting god saja. Sekarang mereka telah mulai mengeluarkan aura kekuatan mereka. Dari aura kekuatan ini sudah jelas Jushi jauh lebih kuat daripada Saiyan. Bagaimanapun, Jushi sendiri telah menembus ke level immortality. Di sisi lain, Saiyan hanya mencoba yang terbaik dengan kekuatan fighting god alam leluhurnya saja. Tidak hanya itu saja, Jushi yang memiliki lebih dari 100 klon dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing klon itu juga tidaklah lemah. Ada beberapa di antara mereka yang bahkan telah mencapai level immortality dan sisanya berada di level fighting god. Sementara itu, Saiyan hanya memiliki 3 klon saja dan salah satunya juga adalah milik Jushi yang telah direbut oleh Saiyan sebelumnya. Selain itu, kekuatan klon dewa asli juga mungkin hanya setara dengan seseorang immortality tahap kedua saja. Adapun kemampuan klon pemakan jiwa, meskipun dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, tetap saja itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan absolut dari seseorang immortality. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua. Siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan ditentukan dalam pertempuran ini. Saiyan memandang ke arah Jushi, lalu dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan api 3 warna ini mulai terjalin menyatu di depan semua orang. Dan ada teratai api dengan 3 warna yang muncul di telapak tangan Saiyan. Lalu Saiyan menjentikan jarinya dan teratai Angry Buddha Lotus Flame di tangannya pun mulai berputar dengan sangat cepat. Dan teratai itu pun membesar hingga ukuran 1000 kaki. Teratai itu langsung menutupi Jushi yang berada di dalamnya. Setiap orang yang melihat teratai api itu langsung berteriak. Karena ini bukanlah pertama kalinya mereka melihat teratai itu. Setiap kali mereka melihat teratai api, mereka langsung terkejut. Di mana sebelumnya teratai api itu memiliki daya ledak yang sangat luar biasa. Semua orang tahu atas kekuatan yang menakutkan yang terkandung dari teratai itu. Semua orang dari Istana Dewa Berburu lalu melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyelamatkan diri mereka. Jushi yang melihat pemandangan ini, sosok aslinya yang berdiri di tengah-tengah ratusan klon miliknya, ada beberapa sosok yang mulai tumpang tindih dengan sosok aslinya. Segera setelah itu Jushi lalu melancarkan aura yang sangat kuat. Seni menantang takdir, ucap dari Jushi. Saat Jushi berteriak, aura di tubuhnya ini langsung meningkat pesat. Aura yang dipancarkan oleh Jushi ini terus meroket. Yang awalnya dia hanya memiliki kekuatan immortality tahap kedua saja, saat ini sudah meroket hingga mencapai tahap ke-7 immortality. Sementara itu, mata Saiyan terlihat lebih serius. Dia menatap ke arah Jushi yang ada di depannya. Mungkin akan sangat sulit untuk bisa menghadapi Jushi dibandingkan dengan Suchang sebelumnya. Bagaimanapun, sebelumnya Saiyan berhasil mengalahkan Suchang hanya dengan menggunakan jepit rambut berlapis naga dan phoenix saja. Namun situasi saat ini jauh berbeda, di mana Saiyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk bisa menghadapi Jushi. Dalam pertempuran ini, bisa dianggap kedua belah pihak ini memiliki perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Perbedaan kekuatan itu terlalu besar seolah-olah membuat Saiyan merasa mustahil untuk bisa memenangkannya. Kecuali Saiyan juga bisa memiliki kekuatan immortality yang bisa saja menyaingi Jushi. Suara gemuruh pun lalu terdengar. Angry Buddha Lotus Flame lalu meledak dan lautan api bersinar meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan di kehampaan yang gelap ini. Dan kekuatan mengerikan pun lalu menyapu dengan gila-gilaan ke arah sekitarannya. Buar, lautan api itu menelan mereka berdua. Namun setelah beberapa saat, ada ledakan yang terjadi di dalam lautan api itu. Terlihat sosok Saiyan yang terpental mundur dari lautan api itu. Dia tampak terhuyung-huyung sedikit sebelum dia akhirnya bisa menstabilkan kembali tubuhnya.
Segera dari lautan api tersebut ada sosok yang melesat keluar dan sosok itu adalah Juicy. Namun sepertinya ada cahaya hitam yang terlihat menempel di tubuh Juicy saat ini. Dan cahaya hitam itu mulai terjalin menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu ada satu set armor yang bersinar dengan cahaya kehitaman menempel di tubuhnya. Lalu kemudian ada kristal hitam muncul di dadanya, bersinar dengan cahaya hitam yang sangat pekat. Sebuah armor muncul di tubuh Juicy. Lalu Juicy mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Seoyan. Baru saja Seoyan dipukul mundur dengan kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini tanda dewa jahat melintas di antara alis Seoyan. Dia telah menggabungkan tubuhnya dengan klon dewa asli. Namun tetap saja dia tidak mampu untuk bersaing dengan Juicy. Setelah ledakan Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya, terlihat Juicy tampaknya tidak terluka sama sekali. Namun sebenarnya ada beberapa klonnya yang telah mati. Lalu bagaimana caranya dia bisa selamat dari ledakan seperti itu? Seoyan terus mengamati pertempurannya dengan Juicy. Meskipun begitu, Juicy masih bisa merasakan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang begitu menakutkan yang dilepaskan oleh Seoyan. Juicy telah kehilangan beberapa klonnya, namun itu tidak penting baginya saat ini karena Juicy sendiri memiliki banyak klon yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan klon-klonnya lah itu yang menyelamatkan nyawa Juicy di saat masa-masa kritisnya seperti tadi. Hanya saja tidak banyak klon sekuat klon Yonghe. Dan alasan Juicy begitu marah ketika Seoyan berhasil mengambil klon itu adalah karena kekuatan klon Yonghe bisa dibilang sebagai kekuatan klon terkuat di antara sekian banyak klonnya. Namun sekarang klon Yonghe sudah dimiliki oleh Seoyan. Dan jelas mustahil baginya untuk bisa mengambil kembali klon itu. Namun berkat klon-klon Juicy ini, dia bisa meningkatkan kekuatannya hingga melangkah ke langkah atau tahap ke-7 Immortality. Dan itu sudahlah cukup kuat untuk bisa bersaing dengan kekuatan Seoyan yang saat ini hanya berada di level Fighting God alam leluhur saja. Tidak heran jika Juicy bisa menahan Angry Buddha Lotus Flame milik Seoyan dan mustahil bagi Seoyan untuk bisa mengalahkan Juicy dengan mudah. Pada saat ini pasukan dari Istana Dewa Berburu dan juga pasukan Blazing Army termasuk Permaisuri dan juga Jian Xiangyang, mereka memfokuskan mata mereka kepada pertempuran di antara keduanya. Sungguh luar biasa, bahkan anak ini dapat terus menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang begitu kuat. Gumam dari Jian Xiangyang saat melihat Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat Seoyan telah meledak lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, Seoyan juga telah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame-nya beberapa kali, dan kekuatan dari ledakannya juga tidaklah lemah. Namun pada sampai saat ini, dia masih bisa membuat Angry Buddha Lotus Flame dengan ledakan yang begitu mengerikan. Setidaknya itu bisa membuat banyak orang yang berada di level Immortality merasa malu. Bahkan jika ada beberapa dari mereka memiliki keterampilan kuno sekalipun, masih sangat sulit untuk mereka bisa mengimbangi kekuatan Angry Buddha Lotus Flame milik Seoyan ini. Ini adalah pertama kalinya banyak orang yang melihat nyala api yang begitu megah dan juga kuat. Ini adalah kesempatan bagimu dan juga aku untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara kita. Dan ini adalah takdir kita, ucap dari Seoyan kepada Juicy. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!